to Power Pop Girl. Oke, jadi Gimana nih Vivin? Episode kali ini nih Vivin, gimana? Kita mau bahas apa gitu? kita ini mau bahas Tentang prediksi masa depan penyiaran menghadapi revolusi teknologi dan preferensi konsumen yang berubah. bener. Tapi nih, sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin kita kenalan dulu nggak sih? Mungkin pemirsa-pemirsa di sini tuh yang belum kenal sama aku dan kamu. Ya, Mungkin kamu kenalan dulu. aku Vivin. Dan aku Alin. Jadi di sini kita membahas apa aja, Vin? Kita di sini mau mengupas prediksi tentang bagaimana masa depan dari penyiaran akan terlihat dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan preferensi dari konsumen. Benar banget. Jadi nih kita mau bahas itu, tapi kan harus ada narasumber ya, yang Iya. ahli dalam bidang itu. Mm-mm. Nah, narasumber kali ini tuh siapa nih? Kita di sini mengundang orang yang ahli, si Si paling, paling nggak? Kan harus si Paling. paling ya? Si paling apa? si paling mahasiswa. Ilmu komunikasi. Iya nih. Apa kita langsung panggilin aja? Langsung panggil panggil ya. aja. Oke, langsung kita panggilin aja mahasiswa si paling komunikasi. Wah. Udah paling komunikasi nggak? Miss? Belum. Coba Lagi, lebih lagi. heboh Oke, lagi lebih ya. heboh ya. Oke, bagus banget nih berarti. Oke, tuh 2, 3. Waduh, Mantap. mantap banget nih. Heboh ya si paling nih, emang heboh banget. Si paling soalnya. Gimana nih kabarnya si paling-paling? Kalau misalnya dilihat dari warna kita hari ini tuh kita lagi girly, feminim, dan betul kita tuh kayak lagi senang banget ya. Secerah cahaya di luar sana. Oke. Mantap. Mungkin nih Vivin, tadi kan aku sama kamu udah kenalan ya. Mungkin dedek-dedek di sini si paling ini bisa kenalan dulu. Kenalin, aku Ode, si paling mahasiswa ilmu komunikasi ya, karena memang kita anak ilmu komunikasi ya. Oke, dan selanjutnya kenalin aku juga Siam, salah satu mahasiswi si paling komunikasi. Tapi nih ya, sebenarnya nih ya Miss Vivin dan Miss Alin, jadi kita tuh bingung banget ya, kenapa sih namanya tadi gimana? Gimana sih, tolong diajarin dong. Ini ya tagline kita ya. Betul. The Power Pop Girl. Coba. Oke. Coba kalian. Slay banget. Kita hitung ya. Tuh 2, 3. Power Pop Girl. Kenapa sih namanya kayak Power Pop Girl? Dan girl harus kayak girl. Iya, slay banget. Kenapa harus ada kayak girlnya gitu? Iya, kenapa? Power. Yang namanya power itu apa? Power gini ya. Power itu stamina kita kuat. Gitu. Oke. Terus karena ada podcast. Jadi power yang ada di podcast itu mencerminkan kita kan, cewek-cewek ini jadi girl. Terus kayak girl gitu. Coba ulangin gimana? Power Pop Girl. Mantap banget. Sama-sama nggak sih? Harusnya 1, 2, 3. Power Pop Girl. Mantap, Mantap sih. banget. Tapi nih kita diundang ke sini tuh nggak ada minum ya? Oh, kayak seret banget. Aduh, Ini seret keren banget ini. sih Ini sebenarnya. puasa ya ini. Oke. Tapi nggak apa, oke kan ini kan puasa ya, ini mendekati bulan puasa nggak sih? Nggak ya? Kamu kok gitu? Masih agak lama ini. Nggak apa, ini tahan-tahan dulu lah. Oke, nggak apa-apa. Selfie-nya nanti. Iya. Ada lah, Mantap. kita diskusiin ya. Gini, jadi tadi kan kalian tuh si paling komunikasi nih. Kesibukannya nih apa nih si paling komunikasi ini? Kalau misalnya Olga sendiri si paling komunikasi ya, kesibukannya pasti tentang komunikasi, semua diikutin, apapun kegiatan komunikasi yang ada komunikasinya itu harus semua diikutin. Kalau Siam sendiri Si paling gimana? aktif komunikasi. Kalau aku sekarang juga nggak kalah jauh sama Aude ya. Pasti ikutin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi karena kita sendiri pun juga si paling komunikasi. Jadi kita tuh udah cukup ngerti banget sih tentang apapun di komunikasi. Ini berarti udah expert banget gak sih? Udah paling Ini udah paling si paling nih udah paling. Tapi kalian tuh kedatangan di sini tuh untuk kita jadikan narasumber untuk membahas apa, Vivin? penyiaran. Benar. Tuh udah bagian kita nggak sih? Si paling Nggak salah kita sih nih. ini kita. Jadi di sini tuh kita mau bahas tentang prediksi masa depan penyiaran menghadapi revolusi teknologi dan preferensi konsumen yang berubah. Panjang juga ya, tunggu nafas sedikit gitu ya. Apa ini kita nafas dulu, makan Iya, dulu nafas duluan? dulu agak panjang ya soalnya pembahasannya. Ya. Oke, mungkin langsung aja nggak sih, Vin?
kayak kita nih sebagai kalian mahasiswa Spaling Komunikasi menanggapi tentang topik yang tadi itu gimana nih? Tentang perkembangan penyiaran di Indonesia saat ini tuh gimana? Coba. Mau siam dulu nggak sih? Oke, kalau dari aku sendiri pun bisa dilihat ya, sekarang pun penyiaran di Indonesia tuh signifikan banget perubahannya. Apalagi ada streaming yang pasti kita sering lihat dari streaming TikTok ataupun streaming YouTube. Kemudian ada platform online yang mungkin teman-teman sendiri tuh bisa nikmatin. Nah, gitu kalau secara singkat ya menurutku. Mungkin bisa banget sama Olde dijabarin lebih jauh ini. Nah, sebagai siswa yang paling mahasiswa yang paling komunikasi ya, aku tuh mau ngejelasin dulu nih sebagai narasumber yang paling terpercaya. Kalau misalnya biar penonton-penonton di rumah juga pada tahu ya, pada teredukasi. Penyiaran itu nggak cuman yang kayak misalnya platform digital itu nggak cuman itu, tapi penyiaran itu juga bisa dari televisi ataupun radio yang mungkin memang sekarang orang-orang udah pada nggak denger ya. Tapi selain itu juga ada streaming online, misalnya YouTube, dari Instagram, TikTok dan lain-lain, itu termasuk dalam penyiaran. Jadi buat penonton girl-girl di rumah, girlies gitu. Benar, namanya girlies. Namanya girlies kan? Benar. Aku tahu, karena aku sih paling komunikasi. Benar. Oke, berarti menurut kalian kan perkembangan tadi kan udah mulai berkembang banyak melalui platform streaming yang lain-lainnya. Betul Terus nih komentar kalian dari tadi preferensi apa ya, perubahan yang tadi ada di penyiaran itu tuh menurut kalian prediksinya tuh gimana? Siam gimana? Kalau aku sih gimana ya, mungkin ya jelas kita tuh bisa mandang itu sebagai hal yang bagus ya. Tapi di balik itu pun juga ada hal yang bikin kita tuh struggle ataupun kebingungan mau kemana nih arah penyiarannya. Nah, mungkin Aldi bisa jabarin atau jelasin lagi nih. Nah, dengan tantangan yang tadi udah diucapin sama Siam, ya kita butuh namanya optimis. Jadi kita tuh harus percaya nih, buat miss-missnya juga sebenarnya kan udah di dalam penyiaran nih ya. Jadi tuh sebenarnya kita tuh harus optimis bahwa masa depan penyiaran itu masih ada gitu. Siapa sih yang bilang emang penyiaran itu trennya menurun? Itu enggak sih menurut aku. Apalagi ada yang namanya pelanggan setia. Jadi ada namanya penonton setia. Misal ini kita ambil kasus orang tua di rumah itu masih setia loh nontonin sinetron gitu. Pasti itu bakalan berkelanjutan dan konsisten. Kalau misalnya menurut aku ya masa depan penyiaran itu bakalan cemerlang kalau misalnya kita ada optimis dan ada usaha buat mewujudkannya. Berarti dari adik-adik sekalian ini masih menikmati ya Masih penyiaran. banget, apalagi banget. ya sekarang tambah maju ya, tambah Betul. simpel banget buat kita tuh menikmati ini. Praktis caranya gitu. Betul. Dia harus repot-repot. Real banget. Oke, tadi kan berarti kalian ini masih termasuk penonton setia ya dari penyiaran. Betul banget. Oke, terus kan di sini kalian nih sebagai si paling mahasiswa ilmu komunikasi nih. Nah, kalau dari kalian sendiri tuh perubahan dan situasi dari penyiaran saat ini tuh berpengaruh nggak sih sama ya kalian sebagai mahasiswa ini? Dari aku ya, itu jelas banget berpengaruh sih. Soalnya Setuju. kan dengan media penyiaran kita tuh dapat informasi, kemudian hiburan ataupun media pendidikan yang tentunya itu membantu kita untuk mengembangkan mulai dari kreativitas, keahlian dan suatu skill yang mungkin dibutuhkan dalam pekerjaan kita di masa depan gitu. Setuju banget ya, poin-poin yang tadi kata Siam itu kayak keahlian, terus ada kreativitas, dan itu juga kita ada adaptasi nih. Misalnya untuk kalian itu kita tuh punya skill-skill baru itu kayak kita bisa menguasai teknologi digital. banget. Apalagi sekarang ya as a communication mahasiswa gitu ya. Jadi kita itu pasti prospek kerjanya nggak lari dari marketing communication yang pastinya butuh banget nih ya tentang digital marketing. Itu banyak banget ya sih dari penyiaran ini kita juga belajar karena banyak loh yang penyiaran bersifat edukasi gitu. Terus kalau misalnya untuk kreativitas sendiri kita itu ada tuntutan untuk menghasilkan konten yang lebih kreatif dan menarik setiap saatnya. Jadi misalnya kita itu pasti juga prospeknya mau jadi konten creator nih. Setiap hari kita itu kan berkembang gitu ya. Pasti bikin konten makin baik kayak gitu. Kita itu mengikuti tren. Jadi kita tuh paham tren gara-gara kita lihat oh sekarang itu yang orang-orang banyak nayangin itu kayak gini ya. Jadi itu ngikutin terus loh, trennya dikejar. Oke, update banget ya dari mereka ini. FOMO gak sih mereka ini? Karena si paling komunikasi ini FOMO ya? Dibilang FOMO gak juga sih. Cuman profesional aja nggak Iya, sih? kita tuh profesional banget ya komunikasi. Boleh. Tadi udah ngomongin kayak pengaruh yang positif ya ke pekerjaan kalian.
positif banget ya. Ya, positif, Iya. positif banget ya. Gimana nih Vivin? Nah, kalau dari kalian sendiri kan, ya tadi kan kalian ini ya pada ngikutin tren ya, tahu lah apa yang terjadi di luar sana kan. Oke. Nah, sedangkan nggak banyak sih, cuma lumayan juga ya. Ini banyak hal-hal yang negatif-negatif nih yang viral ternyata. Kalian pernah nggak sih nemuin kayak gitu? Aduh, ini kayaknya langsung terkoneksi gak sih kita tuh ya? Nah, ya itu tuh. Itu kalian gimana sih tanggapan kalian selaku mahasiswa komunikasi itu? Izin jawab ya. Jadi kalau dari kita pun itu tuh ya gimana ya, sebuah tantangan banget. Kita pun harus mengikuti tren, tapi di sisi lain kadang kita tuh ngerasa, wah ini bener atau enggak sih yang kita lalui. Jadi gimana sih supaya kita tuh tetap ikutin tren tapi nggak menjauh dari norma gitu. Jadi mungkin Audi ini bisa banget jelasin lebih Bisa banget. lanjut. Soalnya sebenarnya aku tuh translator dari Siam ya. Jadi Juru bicara ya, juru sebenarnya agak bicara. terkejut kok dari tadi olde gitu ya. Sebenarnya terkejut dan agak kaku gitu ya. Maksudnya apa kok lagi aku nih? Dilempar-lempar ya ini. Komunikasi kan kita Tapi kalau saling profesional ya harus bisa gitu. Karena tadi Siam itu bahasan tangan ya Mbak. Miss kalian. Oke. Nah, jadi sebenarnya tantangan itu pasti berupa konten-konten yang kontroversial atau nggak etis. Bener. Tapi kenapa ya konten-konten yang kayak gitu yang Viral. Yang likes-nya banyak, yang FYP terus. Tapi daripada kita bahas kenapa, sebelum kita bahas kenapa, sebenarnya aku tuh pengen sama Siam itu ngajak kita itu untuk gimana sih cara ngubahnya gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting utama itu apa sih ya? yang penting tuh adalah etika nih, Miss. Nah, Jadi kita tuh menekanin nih, kalau misalnya etika itu dalam produksi konten itu tuh hal yang signifikan, yang paling substansial, yang paling penting gitu. Jadi konten kita itu harus informatif, edukatif, menghibur, tapi tanpa melanggar norma sama aturan yang udah ada. Mungkin Siam ada nggak tentang regulasi yang lebih kuat? Oke, regulasi yang lebih kuat itu kayak di KPI. Nah, KPI itu kayak ada memperkuat regulasi serta sanksi nih terhadap konten yang emang tidak pantas. Terlebih kan sekarang kan penyiaran itu bisa diakses oleh berbagai usia nih, Miss. Jadi mau nggak mau KPI itu harus menguatkan regulasinya serta sanksi. Jadi emang this a role of KPI. Oke. Lalu ada yang namanya edukasi publik. Nah, balik lagi yang paling penting sebenarnya adalah pendidikan gitu. Kita itu harus mengedukasi, sebenarnya bukan mensosialisasikan tapi mengedukasikan tentang pentingnya menyaring dan mengkritisi setiap konten yang ada. Jadi nggak apapun yang lewat, oh iya ya. Bahkan hoax pun sering kan ya. Iya. Apa nih? Ada apa ini? Datang loh. Waduh, ini konsep podcastnya kayak gini ya? Ini ada mbaknya dari mana ya mbak? Dari sorry nggak punya case mbak, case Iya. Hah? Bisa banget Chris maaf nggak mbak? banget Bisa Chris nggak? Ya, bisa nggak? Chris. Chris. Oke, nih. Aduh, maaf batunya habis. Ada apa nih mbak ngomong-ngomong datang? Ngomongin bereng aja, emang lagi bahas apa? Kita tuh lagi ngomongin tentang penyiaran. Penyiaran? Tahu Ngapain nggak? sih ngomongin penyiaran zaman kayak gini? Sekarang tuh penyiaran di Indonesia udah gak jelas ya, kayak kabut tebal di kota metropolitan. Wah, parah banget. Banget ini gimana nih? Nggak lewati, wah, nggak bagus nih harusnya. Kenapa? Gak boleh gini. Gak terima? Iya, kenapa? Emang kenapa? Jelasin. Gimana ya? Berantem ya jangan. Gini deh, datang ke sini bawa kertas yang kayaknya tuh 1000 lembar ya. Emang punya bukti data? Tebel Iya banget dong. tuh. Gimana? Apa ya? Kepo. Parah banget ya ini kayak tiba-tiba dat. Ya ini kayak tiba-tiba dat. Bentar, kita luruskan dulu. Iya. Kenapa Ini nih? banyak siapa ya? Mahasiswa Ilkom. Mahasiswa juga. Berarti ini si paling apa si paling apa kurang paling? Wah, berarti di atas mereka ya? Oh iya, Jadi, berarti paling ya. Oke. kenapa emang? Kenapa nih kesini mbak? Ya kepo, emang kenapa gak boleh? Mending banyak ikut kita aja deh di sini. Ngapain, Mbak? Gimana? Boleh. Malah tadi Kayaknya seru deh kalian. Ya. Jadi bisa ngelihat penyiaran dari sisinya si paling ini tadi. Gimana nih mbak? Ya kayak yang tadi aku jelasin, penyiaran di Indonesia tuh udah makin gak jelas gitu loh. Kenapa itu? Kayak kabut, istilahnya kayak kabut di kota metropolitan. Ada datanya nggak mbak?
Mau tahu apa mau tahu banget? Aduh, gimana nih? Gelis pada mau tahu. mau tahu banget nih. Ayo spill. Ya zaman sekarang tuh coba nih ya, konten-konten nggak bermutu aja bisa viral. Tuh contohnya. Emang kenapa sih? Yang penting viral kan? Menurut kalian tanggapan kalian gimana tentang tadi tuh yang joget-joget TikTok? Gimana nih? Sebagai narasumber si paling komunikasi ya. Komunikasi. Coba tanya tentang hal viral kayak gitu. Sebelum ke narasumber kayaknya host itu juga butuh Harus awal nggak dari sih tadi membuka? kayak iya ya walaupun kami profesional dan Wis, sangat mengerti mantap tentang ya. penyiaran tapi kita juga butuh dong tanggapan dari host-host yang udah nyiptain tema ini gitu loh. Gimana sih tanggapan atau sudut pandang kalian nih menyikapi yang tadi? Nah ini balik jadi kita hostnya ya. Iya betul. Tukar dong. Apa saya yang joget-joget? Oke, tukar gak sih? Cuman ini juga kan juga butuh pandangan dari host-hostnya. Oke, gimana Vin? Oke, kalau dari aku ya, kalau dari aku sendiri itu mikirnya ya kan yang kamu bilang tadi itu, dimana suatu konten itu sebenarnya nggak cuma harus menarik tapi harus ada etikanya ya. Jadi kalau misalnya yang tadi itu ya gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ya gitu. gimana ya? Gimana ya? Gimana Kayak menurutmu? zaman-zaman sekarang nih kalau konten-konten yang ada di televisi itu ya nggak mutu semua yang Ah, diundang. iya. Sedangkan yang bermutu gitu nggak diundang di TV itu gimana itu maksudnya? Contohnya nggak bertemu tuh gimana itu? Ya nggak mutu ya misalnya joget-joget lah viral gara-gara apa ya rambutnya doang. Iya. Siapa ya? Sebenarnya emang susah nggak sih kalau kayak gitu? Karena yang viral tuh pasti lebih menarik. Tapi nggak semuanya yang viral itu tuh nggak bermutu. Iya. Contohnya kayak kemarin yang bersih-bersih kayak gitu ya. Pandawara itu, bener. itu kan viral dan juga bermanfaat nggak sih? Benar-benar menginspirasi ya. Benar. Gimana nih kalau kalian sendiri menghadapi ini situasi ini gimana tanggapannya? Jadi kalau tadi ya teman-teman, jadi mau nggak mau KPI emang yang kita bilang memperkuat regulasi dan sanksi. Tapi di sisi lain kalau kita lihat sisi positifnya itu masih banyak loh konten kreator yang memang menginspirasi kita semua, kayak yang kalian sebutin Pandawa ataupun kayak Vina yang bikin apa Oh ya, konten CV itu ya? Iya, Oh, itu iya, kan iya, iya. membantu banget gak sih buat kalian, Benar. apalagi kalau dapat tugas kampus bikin CV. Benar. Kalian nyari dari mana? Kan salah satunya dari beliau. Ya, Gitu. Betul, jadi memang yang kayak tadi mbak-mbak tadi tuh ya, itu memang lagi banyak banget yang viral goyang-goyang di depan kamera itu langsung viral kayak mbak yang tadi gitu. Nggak salah sih ya, itu cara dia itu yang membedakannya sama yang lain. Ya mungkin bagi dia dengan dia joget-joget dia tuh keren gitu, dia merasa percaya diri. Oke gitu. Yang salahnya sebenarnya bukan di pembuat kontennya, tapi kita sebagai penikmat. Gitu. kita yang harus bisa nyaring ya. Betul, tadi kan aku udah bahas ya pentingnya menyaring dan mengkritisi. Kalaupun memang ada oknum-oknum nih yang nggak suka sama tadi goyang-goyang itu, ya udah di report, Skip selesai, aja. di skip gitu. Bakal nggak muncul kok di FYP ataupun di reels kamu gitu. Terus tapi ada juga oknum yang menyukai hal itu, yaitu mereka yang menikmati gitu. Dan kebetulan di Indonesia tercinta ini penikmat yang banyak itu ya kayak dibilang Mbak Ci tadi, penikmat orang-orang yang viralnya Nggak mutu. cantum nggak mutu. Tapi menurut aku sendiri kata nggak mutu itu agak kasar sih gitu. Terus apa dong kata lain yang Ya lebih tapi halus? memang tugasnya di sini sarkas guys, jadi ya udah lah ya. Apalagi ya, nggak semua video itu nggak mutu loh. Lah tadi Mbak itu goyang-goyang, banyak cowok-cowok yang terhibur itu mutu nggak sih? Akhirnya menghibur. Mungkin tadi dia lagi galau baru diputusin pacarnya, Benar. terhibur kok. Rekreasi ya. Betul. Rekreasi. Bersifat menghibur. Betul. Setuju nggak? Setuju. Ngomong-ngomong nih, menurut kalian masa depan penyiaran tuh gimana sih? Kalau menurut aku tuh kayak kita tuh ibarat nyalain senter di siang bolong gitu, tapi nggak ada gunanya. Gimana itu? Secara itu, Jadi nyalain senter yang kayak kita tuh harusnya butuh cahaya tapi di siang hari ya kayak yang emang udah ada yang cahaya. udah terang ya. Oke. Berarti nggak ada gunanya ya. Kalau dari kalian sendiri gimana? Mau ikut sarkas boleh nggak? Iya Boleh, sih. boleh. Selain senter yang terang itu, terang sama banget juga ya, tuh. sama bergantung sama akar yang udah bangsai. Ya turun kan kalau Iya. kita gantung di akar yang udah longgar gitu. Tapi enggak dong, kita kan sebagai pendukungnya. Kan bisa berubah ya, bisa Udah berubah. seneng loh ini ada Sorry temennya. kan sebagai anak ilmu komunikasi Si langsung paling ya. ke connect gitu ya, membuat kata-kata analogi gitu. cocok lagi, fungsi lagi, semuanya masuk gitu. Sorry banget. Semuanya masuk. Tadi kita udah ngomongin dari awal itu tentang prediksi
penyiaran. Terus apa lagi tadi? Tantangan. Dampak negatif. Mungkin kayak sepatah dua patah nih buat girlis-girlis yang ada di rumah. Ini kalau yang nonton cowok gimana sih Mbak? Gak apa-apa. Jadi girlis aja. Udah pakai baju pink dulu ya sebenarnya. Disclaimer nanti harus dibikin ya. Iya, Disclaimer pakai disclaimer. baju pink dulu. Gimana nih tanggap buat Final statement gitu ya. final statement buat girlis-girlis yang Nah ada gini, di rumah. yang benerin anak ilmu komunikasi gitu Mbak. Jadi pentingnya ilmu komunikasi itu. Oke. Gimana? Kalau dari aku dulu ya, berarti aku bingung ngomong apa. Final statement. Isinya apa? Kata-kata terakhir. Kesimpulan. Oke. Salah banget sih mikirnya. Sabar, tunggu dulu. Dengerin Sabar dulu, ya Mbak, dengerin dulu. kuning dulu kuning. Paling-paling kok. Sebagai colorful. Si paling sarkas, tunggu dulu ya. Kita dengerin dia. Ya sesempurna apapun kita mikir dulu nggak sih? Iya, kita kan manusia. Jadi nyusun kata-kata biar komunikasi kita tuh tercapai. Tapi ini kebiasaan tukang sarkas nih ya, dia tuh nggak lihat fakta atau data dulu. Orang tadi di awal udah nanya ya pertanyaan itu, tapi mungkin setelah banyaknya pembahasan kita tuh punya satu kesimpulan gitu. Final statement. Statementnya ya bisa kita lihat sendiri, penyiaran di dunia maupun Indonesia mesti mengalami perkembangan ya. Betul. Baik itu dari berbagai media, tapi tetap aja KPI juga bertugas untuk membuat regulasi. Tapi kita sebagai mahasiswa orang itu juga punya kewajiban nggak sih untuk menyaring informasi yang kita dapat. Jadi kita nggak mentah-mentah nih, oh ini dapat konten kayaknya bagus, coba tapi kita nggak bisa, kita harus menyaring apakah itu sesuai norma atau enggak, karena kita hidup di dunia atau di Indonesia yang penuh dengan etika. Mantap banget. Gak nyesel loh. Berarti paling ini. Betul. Menyimpulkan dari siang ya Mbak. Juru bicara. Jadi denger ya, denger. Jadi yang salah itu bukan buat konten, tapi kesadaran dari si penikmat. Salah aku dong. Iya, Salahmu. bikin konten nggak Mbak? Mbak gini deh Mbak, nikmatinnya apa sih emang kontennya? Konten pendidikan ya? Apa aja? Sebenarnya kelihatan ya, Jangan-jangan juga ikut menikmati nih konten cowok-cowok yang cogan-cogan gak sih, yang gini-gini yang ngangkat-ngangkat barbel nggak sih? yang nge-gym itu loh, yang mengandalkan otot. Kok tahu? Berarti kamu suka nonton dong. Wah, lihat mbaknya dari tadi yang berbicara kayak salting gitu, kenapa ya? Stop. Jadi gini guys, yang paling penting adalah kesadaran kita semua untuk mau menyaring dan mengkritisi apa yang kita tonton. Gak semua konten harus kita tonton. Bisa di skip gak? Bisa. Betul. Jadi penyiaran masa depan masih ada, akan bagus. Akan bagus. Butuhnya apa? Optimis. Jadi kita harus berusaha buat selalu naikin penyiaran, menaikin tren, jangan sampai turun karena Indonesia itu belum terlalu jauh. Kita butuh kesadaran dari semua penonton untuk selalu nonton yang berguna, bermanfaat, mengedukasi dan menghibur. Bermutu. Bermutu. Ini baru benar. Dia mau Ya udah. Oke, ini kayaknya kita udah di penghujung podcastnya Iya kita nih, nggak udah sih? capek aku melihat mereka ya. Berdebat terus ini. Iya. Saya yang capek, kita yang capek. Mending kita udahin aja sih. Iya. Oke. Oke. Mungkin langsung ditutup aja ya. Terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang Terima kece, kasih Pop. buat Ade All dan Ade Siap. Mbak Mbak si ini paling kan kamu nggak diundang ya? Emang gitu Nah, terima kasih juga ya buat Ade Aci. Not buat tukang sarkas. Ya kalau nggak suka di skip aja ya. Oke. 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 Mungkin buat girlis-girlis, terima kasih udah menonton podcast kita. Ada nggak boysnya boys gitu gak sih, girlies boys? Oke, girlis dan boys boleh, tapi Boys aja. Boys aja. Diskriminasi ya, inya masih sarkas. balik gak sih mereka nih? Maaf ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya kalau ada ya. Dadah. Bye. Saat berbang ya. 1, 2, 3. Power Pop Girl. Bye. We are Power Pop Girl.
争い合って壊れかかったこのお茶目な星で生まれ落ちた日からよそ者涙枯れ果てた帰りゆく場所は夢の中こぼれ落ちた先で出会ったただ秘密を抱え普通のふりをしたあなたと探し諦めた私の居場所は作るものだった Terus ini di mana? Halo. Gue yang mulai. Enggak, di itunya diginiin di Welcome to Power Part VR. Oh VR. Iya. Di episode perdana ini dan terakhir. Pertama dan terakhir. cek. Ya mesti nggak mungkin teriak juga. Jadi disuruh sama ini. Gini kan deh. Halo? Agak siapa ya, Mbak? Iya, ini ya. Halo? Oh, ada kasus. Oke. Siapa tuh? Nih. Jawab sendiri. Oke. Tapi ini sebelum lanjut masuk ke Oh, pokoknya joget-joget gitu. Ya bebas lah, jaga-jaga. Oke, gimana Mbak final statementnya sebelum saya usir? Diusir ini. Kayak Aci tuh kayak meninggalkan dulu sambil ding. Kesimpulannya. Berarti kita tahan dia. Dia mau pergi tapi kita tahan dia. 2, 1. Tuh, contohnya. Emang kenapa sih? Yang penting viral kan? Teknologi dan preferensi konsumen yang berubah. Keren. Keren gitu ya. Di sini tuh kayak nggak ada suara, kayak suaranya kecil gitu loh. Jadi foto dulu. Jadi ayo boleh Rikanya. Bang, ini Alim. Bang kenapa Ling? Nggak kejadian ringan. Lirik apa di intronya? Oke. Video. Makanya aku minta Ya, 3, 2, udah konten kalau nggak sama bapak 3, 2, konten aja tentang 3, 2, atau 3, 2. tentang selling 3, 2 kayak power konten selling 3, 2, pot. Pegang mic gak sih? Pot. itu. girl. Oke. Video. Ulang. Power. We are Power Pot Girl. Wes, pindah-pindahin yuk. Nggak Rika dulu terus di upload ke drive ya. Atau Harus edit. berarti kan usaha minggu besok